Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kansamehira Nisrina. Di sini saya akan membahas sebuah kalimat vokal bunyi bahasa yang khususnya itu akan membahas dari diftong dan juga deret vokal. Nah, sebelum kita membahas diftong dan deret vokal, kalian harus memahami juga apa itu vokal bunyi bahasa, dan itu akan dibahas setelah ini. Jadi bisa disimak pelan-pelan ya guys ya. Oke. Perlu kalian ketahui bahwa vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya itu tidak mengalami rintangan dan juga kualitasnya itu ditentukan oleh 3 faktor. Nah, 3 faktor itu apa aja? Yang pertama itu ada tinggi rendahnya posisi lidah kita saat bicara. Dan yang kedua, ada bagian lidah yang dinaikkan, nih kayak gini, naik ke atas, dan juga bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Nah, jadi pembentukan vokal atau keluarnya bunyi bahasa itu tergantung 3 faktor tersebut. Nah, yang paling penting dan yang paling kita perlu ketahui itu dari tinggi rendahnya posisi lidah. Pokoknya posisi lidah kita nih kayak gimana itu juga mempengaruhi dari hasil bunyi bahasanya gitu. Nah, dari bunyi bahasa tersebut itu ada 6 fonem vokal yang paling penting, dan yang penting emang ada 6 fonem aja gitu. Yang pertama ada dari I, dan yang kedua itu ada E, dan yang ketiga ada E. Nah, kalau E-nya kebalik kayak gini, ini dibacanya E. Selanjutnya ada A, dan juga U, terakhirnya ada O. Jadi 6 fonemnya I, E, A, U, dan juga O. Nah, seperti itu. Nah, dari 6 fonem ini tuh mempengaruhi dari pengertian kita yang tadi, yang di awal. Berarti, ya kita tuh nanti kayak I di bawah kan. Nah, kalau E juga di bawah. Kalau A bisa di bawah juga gitu. Nah, selanjutnya ada U dan O. Bisa dipraktikkan juga ya. Oke, yang pertama kita akan membahas diftong. Nah, diftong itu apa sih? Diftong itu singkatnya 2 vokal yang bersatu sebagai satu bunyi bahasa. Jadi, yang keluar dari mulut kita itu bunyi bahasa itu. Nah, kedua vokal tersebut itu cuma memiliki satu puncak penyaringan dan dilafalkan dengan satu embusan napas. Jadi, setiap kita ngomong huruf atau kata diftong itu cuma satu hembusan napas. Nah, sebelum kita ke contoh-contoh katanya itu, kita perlu tahu nih huruf diftong aja. Kalau dalam bahasa Indonesia itu, diftong itu ada 4. Nah, bisa kalian lihat nih yang di kanan. Yang pertama itu ada AI atau AI. Pokoknya A dan I. Yang kedua itu ada A dan U. AU, A dan U. Nah, yang ketiga ada E dan I. Atau EI. Dan yang terakhir ini ada OI. Jadi keempat ini tuh hurufnya cuma dari A, I, U, E, O. Pokoknya dari A, I, U, E, O aja. Nah, kalau dijadiin diftong itu cuma ada 4, AI, AU, EI, dan juga terakhir ada OI. Nah, kalau untuk contoh katanya itu, kalau penempatan diftong di awal kata itu ada aileron, berarti diftongnya itu AI. Nah, terusnya ada autodidak, berarti diftongnya AU. Terus ada eigendom, berarti diftongnya EI. Terus yang tengah ada balairu, berarti diftongnya AI. Pokoknya huruf-hurufnya ada di diftongin aja nih yang 4. Dan yang ketiga ada taufik, berarti diftongnya AU. Nah, terus selanjutnya ada geyser, berarti EI diftongnya
EI, geyser. Nah, yang terakhir ada boykot, diftongnya udah pasti OI. Nah, kalau di akhir kata itu ada andai, berarti diftongnya itu AI. Yang kedua ada kalau, berarti diftongnya AU. Yang selanjutnya survei, Amboy bisa kalian lihat. Kalau survei, berarti diftongnya EI. Kalau Amboy berarti OI. Jadi begitu. Nah, semoga bisa dimengerti ya untuk diftong tersebut sebelum kita lanjut ke deret vokal. Oke, di sini ada deret vokal. Nah, deret vokal ini sama nih, dua huruf dijadikan deret vokal. Nah, kalau deret vokal ini dua huruf itu lebih banyak ya. Kita ke pengertiannya dulu aja. Deret vokal itu bisa jadikan pengertian dua bunyi vokal yang diucapkan terpisah menjadi dua suku kata dan diucapkannya itu dengan hembusan nafas berbeda. Dan vokal itu pokoknya sama A, I, U, E, O. Dan yang berbeda terdapat pada dua suku kata. Ini lebih banyak nih. Nah, contohnya beberapa ada dari AI, IA, AU, OA, AO, UI, OI, dan IO. Nah, contoh kata dari huruf deret vokalnya itu nih yang dari baris awal nih, itu banyak ditemuin kalau kita ngomong atau kita bicara sehari-hari. Yang pertama itu ada buah. Buah itu berarti deret vokalnya ada UA. Nah, terus ada kuliah. Berarti deret vokalnya IA. Iya, kuliah. Nah, terus ada mau. Deret vokalnya AU. Terus ada biar. Berarti IA. Nah, terus ada puasa. Berarti deret vokalnya puasa. Selanjutnya ada kain. Berarti deret vokal itu AI, kain. Terus ada koin, deret vokalnya berarti OI, koin. Terus terakhir ada laut, deret vokalnya itu laut. Jadi kalau deret vokal itu huruf-huruf A, I, E, O yang berdepetan. Ya, kayak gini. Ada OA, AO, nah itu termasuk dari A, I, E, O kan. Jadi begitu. Dan di sini ada deret vokal lagi. Nah, ini banyak nih. Mungkin beberapa kata ada yang tahu, ada yang belum ya. Nah, contohnya nih kayak bulan Mei nih, di sini ada, kita mungkin sering juga nih ngomong Mei dan Mei. Nah, deret vokalnya itu berarti EI karena A, I, U, E, O. Kalau M kan bukan termasuk A, I, U, E, O ya, huruf vokal. Nah, berarti deret vokalnya EI. Nah, gitu. Nah, kalau ini nih, di sini ada kreasi, berarti deret vokalnya yang E dan A, karena termasuk A, I, U, E, O. Kalau K sama R kan bukan ya, kalau S dan I, S-nya bukan, I-nya iya, berarti udah bisa deret vokalnya itu E dan A. Dan kalau di bawah, ini misalnya doa, bau. Berarti kalau doa deret vokalnya itu O dan A. Nah, kalau bau deret vokalnya A dan U. Jadi begitu ya. Bisa kalian lihat di sini ada dari atas ini tips. Sekalian identifikasi lagi dari penjelasan saya tadi. Baik, sekian untuk penjelasan dan contoh-contoh diftong dan deret vokal dalam bahasa Indonesia. Semoga bisa dipahami dan bisa diambil kesimpulan yang baik-baiknya. Kalau misalnya kurang jelas boleh dikomen. Yang kurang jelasnya apa nanti bisa dibantu dijawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.